Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang hebat-hebat? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya sayang. Agar kita mudah memahami pembelajaran hari ini dan kita selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak ustazah yang soleh dan soleha, masih bersama Ustazah Yayu Aprianti. Kita hari ini belajar di tema 8, buku tema 2H, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Di subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Kompetensi dasar ada bahasa Indonesia KD 3.10, mencermati penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Matematika KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan. SBDP KD 3.2, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. PPKN KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu membuat kalimat menggunakan kata ganti Tuhan dengan huruf kapital. Yang kedua, kalian mampu memahami konsep waktu sesuai gambar jam. Yang ketiga, kalian mampu memahami nada kuat dan lemah dalam lagu. Yang keempat, kalian mampu menyusun kata menjadi kalimat. Yang kelima, kalian mampu menuliskan sikap menjaga kerukunan dari teks bacaan. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang hadis sholat tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sholata liwaqtiha, yang artinya kerjakanlah sholat tepat pada waktunya, dalam hadis riwayat Muslim. Anak ustazah yang soleh dan soleha, kalian buka bukunya pada halaman 4. Aturan penggunaan alat elektronik. Alat elektronik banyak digunakan di rumah, misalnya setrika, pengisap debu, dan televisi. Alat-alat tersebut harus digunakan dengan hati-hati. Jika tidak dapat membahayakan, kita dapat kesetrum atau dapat terjadi kebakaran. Aturan menggunakan alat-alat elektronik agar tidak menimbulkan bahaya. Yang pertama, gunakan alas sandal atau alas kaki dari karet saat hendak menggunakan alat elektronik. Yang kedua, pastikan tangan kita tidak basah. Ketiga, masukkan kabel listrik pada stop kontak dengan memegang kepala kabel. Keempat, nyalakan tombol alat elektronik, kemudian ikuti buku petunjuk penggunaan alat. Yang kelima, matikan kembali alat setelah selesai digunakan. Yang keenam, cabut kembali kabel dari stop kontak. Ketujuh, perbaikilah jika kabel listrik ada yang terkelupas. Kedelapan, mintalah pengawasan orang tuamu. Anak ustazah yang soleh dan soleha, ustazah lanjutkan. Aturan penggunaan kamar mandi. Ino pergi mandi pagi. Ino ingat aturan penggunaan kamar mandi. Ino harus menghemat air. Ino menyiram kloset setelah buang air. Ino juga tidak berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi Ino juga dibersihkan, bak dikuras agar tidak menjadi sarang nyamuk. Lantai kamar mandi disikat agar tidak licin. Air harus dihemat. Air bersih harus dihemat agar tetap tersedia saat musim kemarau. Kita pun selamat dari bahaya kekeringan. Air merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa.
Menghemat air satu cara kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Anak ustazah yang soleh dan soleha, kalian bisa lihat di buku tema 8 di halaman 6. Kita akan sama-sama memberi centang pada pertanyaan tersebut. Yang pertama, lantai kamar mandi yang licin dapat membuat kita, jawabannya yang benar yang mana? Iya, jatuh. Yang kedua, agar lantai kamar mandi tidak licin harus disikat. Ya. Yang ketiga, air harus digunakan dengan hemat. Kita lanjutkan. Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Huruf pertama kata Tuhan ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan pada halaman 7 ada pertanyaan. Yang pertama, mereka berdoa kepada Tuhan dengan khusyuk. Kita ganti nama Tuhan, T-nya huruf besar. Yang kedua, alam dan seisinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta. Tuhan, T-nya diganti huruf kapital, Yang-nya Y-nya diganti huruf kapital, Maha, M-nya diganti huruf kapital, P-nya diganti huruf kapital. Dan nomor 3, 4, 5 kalian lihat di dalam buku ya nak ya. Contoh yang lain. Yang pertama, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan T, Y, M sama K sebagai pengganti nama Tuhan diganti huruf kapital. Tuhan juga mengatur perputaran waktu. Waktu kapan kita melakukan kegiatan, waktu ditentukan oleh jam. Misalnya, pukul berapa kita bangun? Perhatikan gambarnya. Ada Ino bangun pada pukul 5. Terlihat di situ gambar jamnya. Jarum pendek menuju angka 5, jarum panjang menuju angka 12. Halaman 8, tulislah waktu yang ditunjuk sesuai gambar jam berikut. Contoh yang pertama, jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12 di pukul 9. Yang kedua, jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Pukul 3 jawabannya. Soal yang berikutnya, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12, jawabannya pukul 1. Dan seterusnya kalian kerjakan untuk latihan di rumah. Kita lanjutkan di halaman 9. Pasangkan gambar jam dengan keterangan yang sesuai. Yang pertama, Ino bangun pagi pukul 5. Kita cari yang jarum pendeknya angka 5, jarum panjangnya menuju angka 12. Ya, kita tarik garis ya nak. Yang kedua, Ino sarapan pukul 6. Kita lihat jarum pendeknya angka 6, jarum panjangnya menuju angka 12. Ino masuk sekolah pukul 7. Jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Ino tidur siang pukul 2. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Ino sampai di rumah dari sekolah pukul 11. Jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Ino istirahat di sekolah pukul 9. Jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Kalian tarik garis ya nak ya di buku kalian. Anak ustazah yang soleh dan soleha, kita lanjutkan. Tuhan Maha Pencipta alam semesta dan isinya. Diberikan kita air untuk keperluan hidup, diciptakan pelangi, keindahan alam untuk dinikmati. Kalian pernah mendengar lagu pelangi ini? Ya, kita sama-sama ya. Nyanyikan ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Kalian bisa sambil nyanyikan di rumah. Lagu di samping dinyanyikan dengan tekanan nada yang kuat dan nada lemah.
Perhatikan penjelasan berikut. Berit nada dinyanyikan makin lama makin kuat. Tanda ke arah sebelah kiri berarti nada dinyanyikan makin lama makin lemah. Lagu Pelangi memiliki birama 2/4. Ketukan pertama nada dinyanyikan lemah, pada ketukan kedua nada dinyanyikan kuat. Kalian lihat di halaman 10 dan 11. Di rumah anak-anak kadang bermain. Namun harus diingatkan, tidak semua ruangan atau benda di rumah dijadikan tempat bermain. Kalian lihat di halaman 12 di pembelajaran 2. Pernahkah kamu bermain seperti anak pada gambar di atas? Ada yang main pisau, main kompor, masak-masakan, atau mainan stop kontak. Pasti kalian pernah ya. Pisau biasanya kalian pengen bantu-bantu atau pengen belajar masak-masakan atau main masak-masakan. Apakah akibat bila benda-benda seperti pisau, kompor dipakai bermain akan membahayakan? Bermain pisau bisa terluka jarinya. Apa pula akibat bermain dengan peralatan listrik? Menyebabkan sengatan listrik, kita akan kesetrum. Bermain bola di halaman rumah. Kalian lihat di buku tema 8 di halaman 13. Raka dan teman-teman bermain bola. Mereka bermain di halaman rumah Raka. Raka menendang bola, namun mengenai kaca jendela hingga pecah. Ibu menegur Raka karena telah memecahkan kaca jendela. Seharusnya Raka tidak bermain bola di halaman rumah, kata ibu. Raka meminta maaf kepada ibu. Ibu memaafkan Raka. Ibu mengingatkan bahwa bermain bola di halaman rumah dapat membahayakan. Ayah membersihkan pecahan kaca. Ayah melakukannya dengan hati-hati. Pecahan kaca segera disingkirkan agar tidak melukai siapapun. Sikap yang baik ketika bermain. Ino dan teman-temannya bermain bersama. Di antara mereka ada yang berbeda agama. Meski berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap menjunjung persatuan. Mereka juga mengembangkan sikap jujur. Tidak ada yang mau menang sendiri, mau mengakui kesalahan sendiri. Sikap persatuan dan jujur harus dilakukan setiap kali bermain. Bermain akan menyenangkan jika semua melakukan sikap tersebut. Sikap menjaga kerukunan ketika bermain terdapat ada sikap jujur, sikap menjunjung persatuan. Susunan kata berikut menjadi kalimat. Yang pertama, menyesal memecahkan telah kaca Raka jendela yang bercetak tebal menjadi yang pertama. Jawaban yang pertama, Raka menyesal telah memecahkan kaca jendela. Yang kedua, mereka bermain bola di lapangan. Yang ketiga, lantai yang licin sangat membahayakan. Yang keempat, dapur bukan tempat untuk bermain. Yang kelima, ayah menyimpan peralatan perkebun di gudang. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, membuat kalimat menggunakan kata ganti Tuhan dengan huruf kapital. Yang kedua, konsep waktu sesuai gambar jam. Yang ketiga, nada kuat dan lemah dalam lagu. Yang keempat, menyusun kata menjadi kalimat. Kelima, sikap menjaga kerukunan. Anak Ustazah yang soleh dan solehah, terima kasih kalian sudah menyimak video Ustazah hari ini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih ayah dan bunda sudah mendampingi Ananda dalam menyimak video hari ini dan dalam pembelajaran daring. Ustazah mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jangan lupa rajin sholat 5 waktu, rajin berdoa, rajin mencuci tangan, dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir agar kita bisa sekolah kembali di sekolah kita tercinta.
Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.